Halo, ketemu lagi nih kita. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang, mungkin buat Anda ini nostalgia banget ya. Fenomena dari zaman sebelum kita semua sibuk sama dunia maya. Yap, kita bakal ngupas tuntas soal sinetron Ramadan tahun 2003, judulnya Ikhlas. Ini berdasarkan sumber-sumber yang Anda kasih ke kita. Misi kita kali ini, gimana ya bilangnya? Mencoba ngerti lah gimana sebuah acara TV sore-sore gitu bisa jadi, wah heboh banget se-Indonesia. Padahal kan belum ada tuh yang namanya tagar trending atau live reaction di medsos. Kok bisa ya satu cerita bikin satu negara nungguin? Oke deh, ayo kita bedah bareng. Coba deh Anda bayangin, suasana Ramadan 2003. Tiap jam 5 sore, kata sumber Anda nih, jutaan orang di mana-mana nigui ibu-ibu kompleks, anak kos, santri, itu kayaknya semua berhenti ngapa-ngapain. Rela gitu nahan lapar, dikit lagi mantengin TV buat ngikutin Naya, Iman, sama Reza. Sumbernya bilang ini bukan sekedar nonton, tapi udah kayak cinta mati antara penonton sama ceritanya. Katanya sih gorengan aja bisa sampai dingin gara-gara nggak tega ninggalin konfliknya. Nah, iya. Dan yang perlu dicatat nih, ini kan era sebelum media sosial meledak kayak sekarang ya. Kejadian Ikhlas ini nunjukin banget betapa kuatnya TV waktu itu sebagai pusat perhatian bareng satu bangsa. Momen kultural yang skalanya mungkin agak susah kita bayangin lagi sekarang. Perhatian kita kan udah pecah kemana-mana gara-gara gadget ya. Terus apa sih yang bikin Ikhlas ini bisa meledak gitu? Sumbernya nunjuk ke beberapa hal ya. Ada campuran genre yang unik katanya, ada religi khas Ramadan, terus drama romantisnya kental, ada horornya juga, bahkan nyerempet ke perdukunan gitu ya. Tapi kayaknya kunci banget itu di pemilihan pemainnya ya. Bintang-bintang gede semua kan. Ada Primus Yustisio, si manusia milenium itu, terus Teuku Ryan yang jadi idola ibu-ibu, sama Tamara Bleszynsky. Jadi emang bukan sinetron biasa rasanya, lebih kayak konser acting gitu kali ya? Betul, betul. Dan pemilihan casting ini, terutama dua aktor utamanya itu, Primus sama Teku Ryan, itu dampaknya gede banget loh. Pas ceritanya si Naya ini galau antara Iman, Primus, sama Reza, Teku Ryan. Nah, sumbernya bilang, ini penonton jadi beneran kebelah. Indonesia kayak punya dua kubu, hashtag Tim Iman sama hashtag Tim Reza. Sumbernya bilang ini perang fanbase. Tapi perangnya bukan di Twitter atau Instagram ya. Ini masih pakai milis, polling SMS yang bayar itu, sama forum internet jadul. Oh iya ya, zaman segitu ya. Iya. Tapi ini nunjukin keterlibatan emosional penonton tuh dalam banget. Mereka pengen ikut ngomong, pengen interaksi, walau teknologinya ya gitu deh, terbatas. Intensitasnya kerasa banget pokoknya. Nah ini nih, disinilah kelihatan pinternya MD Entertainment, rumah produksinya. Mereka nggak cuma bikin cerita terus udah. Kayaknya mereka beneran dengerin suara penonton ya. Ini bagian yang menurut saya, wah gila sih. Iya, Anda nangkep poin pentingnya. Langkah MD itu bisa dibilang revolusioner banget buat zaman itu. Mereka nggak cuma mantau, tapi benar-benar pakai respons publik, dari polling SMS, dari obrolan di milis, itu buat ngambil keputusan kreatif, yang jujur aja berisiku banget. Ngubah ending, sumber Anda kan detail tuh. Jadi versi 2003 itu endingnya Naya milih Reza. Wah, hashtag tim Reza senang banget. Hashtag tim Iman patah hati nasional kayaknya. Iya kebayang sih. Tapi nggak berhenti di situ. Pas tayang ulang tahun 2005, MD ngeluarin ending alternatif. Kali ini, Naya milihnya Iman. Loh, serius? Jadi ada dua ending resmi gitu? Iya, kayak cikal bakal konsep multiverse atau director's cut tapi versi sinetron kita gitu. Tapi yang lebih penting lagi, ini kan kayak bentuk demokrasi naratif ya, di zaman analog. Penonton dikasih suara gitu, sebelum ada polling IG story atau petisi online. Jadi ini intinya bukan cuma soal Naya milih siapa ya. Ikhlas ini kayak bukti kalau drama itu nggak cuma di TV. Dramanya nyebar ke obrolan orang-orang, di warung kopi, di forum online, dan yang paling gokil, endingnya bisa dinego. Kayak jadi punya penonton gitu ya. Wah ini kayak eksperimen sosial skala nasional tentang siapa yang punya cerita. Kalau kita lihat lebih luas ya, apa yang MD lakuin itu nunjukin mereka bukan cuma produser, tapi kayak dalang yang pinter baca audiensnya. Mereka ngerti kalau cerita yang kuat itu bisa bikin orang ikut terlibat aktif.
Ikhlas ini jadi studi kasus keren banget sih, tentang gimana cerita itu bisa hidup, bisa berubah, malah bisa dibentuk sama penontonnya, jauh sebelum era viral digital dan konten interaktif jadi biasa. Ini soal kekuatan cerita yang di momen unik itu bikin satu bangsa seolah bisa milih akhir ceritanya sendiri. Pakai cara-cara analog. Keren sih. Sungguh fenomena yang menarik banget ya buat dikupas lagi. Jadi kita lihat, Ikhlas itu memorable bukan cuma ceritanya aja, tapi juga karena ada interaksi unik antara yang bikin sama yang nonton. Di era sebelum semuanya nyambung digital kayak sekarang, Nah, ini sekaligus bikin kita mikir juga ya. Kita lihat nih, penonton zaman Ikhlas bisa pengaruhin ending lewat polling SMS, lewat milis. Pertanyaannya sekarang buat Anda renungkan. Di era digital ini, dengan seabrek platform interaksi, komen YouTube, polling Twitter, petisi online, macam-macam lah. Apa kita sebagai penonton beneran punya suara yang lebih gede? Apa kita beneran lebih berpengaruh ke cerita yang kita tonton? Atau jangan-jangan, di tengah semua kebisingan ini, suara kita malah makin gak kedengeran. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut deh. terima kasih banyak udah nyimak penelusuran kita kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan menarik berikutnya ya.